Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di lahan cabai. Ini ada dua varietas tanaman dalam satu lahan ya. Yang ini cabai keriting hibrida F1 dengan nama Siostavi. Sedangkan yang itu cabai rawit jenis ori ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar dan berbagi mengenai khusus tanaman Siostavi ini ya. Ini dulu kita tanam pada tanggal 24 Januari 2021 dan tepat 4 bulan sekarang, karena sekarang ini video saya ambil ini tanggal 24 Mei 2021. Dan ini kita akan melakukan petik buah yang ke-11 kalinya ya. Ini sudah 11 kali kita petik. Ini berbarengan juga dengan petik cabai rawit ya. Ini cabai rawit sudah kita petik ini. Nah ini ya, cabai rawit jenis ori. Ini ada yang terkena hama patek juga ini. Nah itu kita sendirikan. Jadi ketika kita panen itu biasanya kita bawa plastik seperti ini, sama bawa tas kecil yang bagus kita masukkan tas kecil, yang jelek kita taruh plastik seperti ini. Dan ini kita lakukan penjerengan ya, kalau sini ditaruh di karung bagor seperti ini, ditaruh di sini sambil menunggu pemetikan sampai selesai, baru kita bawa pulang. Soalnya ini kan pemetikannya pagi biasanya kita jam 6 mulai petik, jadi ini masih basah berembun ya. Jadi kita angin-anginkan seperti ini biar kering. Nah itu logistiknya, itu minuman sama itu jajanan itu. Untuk kali ini kita mau mereview tentang tanaman cabai keriting Siostavi ini ya. Untuk penanamannya ataupun untuk bibitnya, keterangan bibitnya nanti saya tuliskan link deskripsinya di bawah, karena sudah pernah saya bikinkan video, jadi rekan-rekan tinggal klik di bawah nanti. Ini sepertinya juga masih ada bungkusnya di sini tentang cabai Siostavi. Nah, ini obat-obatnya ini. Oh ini bukan yang ini ya. Nah yang ini. Nah ini yang ini bibitnya. Nah tanamannya itu. Nah ini bibitnya, kemasannya ini yang dulu kita semek ya. Untuk keterangannya mengenai bibit ini, nah ini sudah pernah saya review keunggulan ataupun kelemahan dari bibit ini. Nanti teman-teman tinggal klik saja link deskripsinya di bawah mengenai video penjelasan singkat tentang cabai jenis ini ya. Ini biasanya, nah ini biasanya saya metiknya seperti ini. Saya bawa tas kecil seperti ini. Terusin dulu saya. Nah, seperti ini tas kecil. Nah, dan ini ada plastik kecil. Nah, plastiknya ini isinya itu yang rusak-rusak. Nah itu yang terkena beberapa penyakit, itu yang plastiknya seperti ini. Jadi saya ikatkan seperti ini, nanti tinggal dilepas saja. Nah yang bagus masukkan ke sini. Nah untuk tanamannya ini dia, ini petikan ke-11 ya. Tapi ini sempat banyak yang tidak ada tanamannya itu karena saya bersihkan dulu, terkena layu pas, karena ini dulu waktu tanam itu pas hujan sangat deras, bahkan sampai banyak yang layu.
Dulu banyak sekali ini yang layu. Kalau sebelah sana itu banyak yang berlubang-lubang atau tidak ada tanamannya, karena saya cabuti ya. Sebenarnya dulu bahkan udah sampai yang berbuah seperti ini, banyak yang ini seperti dulu, banyak yang berbuah seperti ini, banyak yang layu. Karena kelemahan dari sepengetahuan saya ya, kelemahan dari tanaman cabai Shostov ini tidak begitu tahan terhadap cuaca hujan lebat. Jadi ketika bulan Maret, April itu di sini hujannya sangat deras sekali dan sangat lembab dan banyak yang pada layu. Ini cukup banyak ya buahnya ya. Ini padahal sudah petikan yang ke-11. Untuk bule atau yang kuning tidak ada sama sekali ya. Nah, ini tidak ada sama sekali yang kuning. Nah, ini ada daun pohon jati nih. Kebetulan di sana ada pohon jati. Nah, itu jadi bawa angin ke sini. Nah, ini tanamannya. Nah, ini kemasannya seperti ini. Tapi saya akui ya, ini untuk perawatannya saya kurang maksimal. Karena tadi cuaca sangat ekstrim dan ketika saya ingin melakukan pemupukan ataupun pengocoran itu sering saya tunda. Soalnya kalau cuaca sangat ekstrim dengan hujan lebat, bahkan sempat ada hujan es dulu di sini. Sempat ada banyak yang patah terkena es kecil. Itu jadi pengocoran saya kurangi. Bahkan sempat 1 minggu sampai 10 hari tidak saya kocor sama sekali, karena untuk mengurangi tingkat yang mati akibat layu ya. Dan dulu lebih sering saya kasih kalsium. Nah, itu masih sisa-sisanya dari putih-putih itu pemberian kalsium, baik kalsium yang berbentuk kapur dolomit yang sudah saya ambil sarinya, saya rendam, saya ambil sarinya, saya kocorkan di situ, ataupun kalsium yang sudah berbentuk bubuk halus dan tinggal kita campur dan mudah diserap oleh tanaman. Untuk review mengenai pupuk halus kalsium sudah pernah saya bikinkan. Ini teman-teman tinggal cari aja di deskripsi bawah, tinggal klik cara pemberian pupuk kalsium pada tanaman cabai. Itu cukup efektif ya dulu ya, mengurangi layu. Jadi layunya itu ini dulu layu cukup banyak, dan setelah saya kasih kalsium cukup banyak itu mulai berkurang. Ini juga dulu layu. Nah, ini ada yang sedikit keriting ini tanamannya, kita lihat. Nah, ini bahkan masih ada yang layu ini sekarang. Nah, ini layu seperti ini. Karena di sini masih ada hujan. Padahal ya ini dulu sampingnya juga ini kosong-kosong, ini layu. Ini masih layu, nanti kita lakukan pembersihan juga itu. Nah, tanamannya sudah berbuah tapi layu. Cukup banyak ya buahnya ya. Nah, itu ada yang layu juga sebelah sana. Nah, itu juga layu. Di kondisi berbuah bagus tapi dia layu. Nah, ini
kondisi layu seperti ini. Menurut pengalaman saya sudah bisa ditebak ketika hujan mulai turun, itu ada beberapa yang layu. Dulu waktu sering sekali intennya itu, intensitasnya sangat sering, itu banyak juga yang layu. Nah, ini untuk buahnya ya cukup lebat. Padahal ini sudah kita petik 11 kali ya, tapi masih sangat banyak sekali ini. Nah itu dalamnya sangat banyak. Padahal ini untuk pemupukannya, pengocorannya kurang maksimal karena juga mengimbangi dengan layu-layu tadi. Nah, ini masih yang hijau juga masih banyak, yang kecil juga masih banyak, bahkan masih ada bunga. Nah ini masih ada bunga. Inilah. Nah ini. Jadi keunggulannya dari tanaman jenis Jostovi ini, menurut pengalaman saya, itu tidak ada yang kuning atau bule. Terus beratnya ya, jadi ketika kita lakukan penimbangan panen, itu beratnya dilihat dari misalnya 1 karung, beratnya lumayan, istilahnya beratnya itu kalau bahasa sininya itu antep lah, berat. Jadi dengan jumlah segitu, dengan 1 karung itu beratnya masuk, beratnya cukup berat dalam timbangan. Terus buahnya banyak sekali ya buahnya. Untuk ukurannya coba kita petik ya. Nah, ukurannya seperti ini. Ukuran dari ini ukuran yang buah yang sedang ya, ada juga yang besar-besar, apalagi yang petik-petik awal itu cukup besar. Nah ini panjangnya sekitar 20 cm dari ujung sini ya sampai sini, sekitar 20 cm, bahkan ada yang lebih ya. Nah ini cukup banyak, panjang sekitar 20 cm, warna merah, sangat merah sekali. Ukuran buahnya sedang ya, tidak terlalu besar, juga tidak kecil-kecil sekali, segini. Nah segini, coba kita zoom. Nah segitu. Buahnya juga banyak. Jadi ada beberapa keunggulan. Yang pertama tadi, menurut pengalaman saya, itu tidak ada yang kuning atau bule, buahnya banyak, bahkan udah petikan ke-11 itu masih berbunga, bunganya juga susul menyusul. Ukuran cabenya sedang. Ini yang masih hijau. Yang untuk yang tadi ya, untuk yang layu tadi ya, yang hijau juga kita petik. Yang hijau seperti ini juga laku, walaupun harganya berbeda. Tapi yang layu biasanya kita petik, semua kita bersihkan tanamannya, lalu kita kocor kalsium pada tanaman yang tempat atau tanaman yang tadi terkena layu. Nah, ini ya, untuk tingginya itu tidak terlalu tinggi ya. Ini tinggi tanamannya coba ya, kita mungkin hanya sekitar 60, coba ya, 1
2, 3, 4, 40, 4 kali 2, 80 ya, 80 cm tingginya. Ini tinggi, rata-rata tinggi tanaman ini 80 cm. Jadi kalau metik itu kita jongkok. Ini kita jongkok, ini posisinya. Nah, ini kita jongkok. Nah, ini cukup banyak tanamannya ataupun buahnya ya. Ini udah petikan yang ke-11. Ini salah satu keunggulan dari tanaman cabai keriting jenis Shiostavi. Dan banyak-banyak lagi, dan masih banyak lagi keunggulan lainnya, apalagi jika pemupukannya itu maksimal, itu sangat bagus. Kalau kapan-kapan kita videokan di tempat teman saya yang dia tanam cabai jenis ini dengan kondisi yang lebih bagus. Kalau ini punya saya sendiri ya, jadi saya juga masih belajar, ya sama-sama belajar. Untuk kekurangannya tadi, dia sangat mudah sekali layu jika kondisi hujan lebat. Bahkan dari usia yang kecil itu sudah, ketika hujan lebat sudah mulai pada layu, bahkan sampai berbuah. Tadi sudah kita lihatkan kondisi tanaman ketika sudah berbuah, kita sudah mau metik lah ibaratnya, ternyata juga layu. Tapi melihat kondisi yang lain seperti ini, ya kita syukuri. Nah, ini dia tanamannya. Nah, ini bahkan ini masih tetap naik lagi. Kalau ini lebih dari 80 ya, 80 tadi kan segini. Nah, ini 1 meter ini tinggi tanamannya. Dan dia masih bercabang lagi, masih berbunga lagi. Nah, ini salah satu keunggulan dari tanaman cabai Shiostavi. Ini tidak saya ring ya. Jadi kemarin tuh pada saat terjadi layu banyak, itu sebenarnya waktunya mengering atau dikasih tali ya mutar gitu. Tapi itu tidak saya kasih karena mengantisipasi penularan, hanya mencegah penularan lebih banyak akibat air yang mengalir melewati tali tersebut yang menjalar ke yang lain. Teori dari teman-teman seperti itu. Jadi tidak saya kasih ring, tapi ya lumayan menghambat dulu itu perkembangan layu. Mungkin untuk rekomendasi ya, pengalaman ya, untuk tanaman cabai jenis Shiostavi ini mungkin lebih maksimal ditanam pada saat musim kemarau. Jadi curah hujan tidak ada atau rendah, jadi tidak begitu lembab, dan mungkin juga bisa mengurangi daripada layu. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai review singkat tanaman cabai jenis keriting Shiostavi umur 4 bulan dengan petik sudah 11 kali. Beberapa masih mengalami layu dan sebagian besar tumbuh subur dengan tetap ada perkembangan tunas, cabang, dan bunga. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan juga simak-simak video di channel YouTube Ismantoro mengenai pertanian, cabai, dan lain-lain. Nanti bisa saya tuliskan link deskripsinya di bawah, rekan-rekan tinggal klik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info.
Terima kasih.